Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sana'an 'alaika anta kama isnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jumat di Masjid Darun Naim Perda Murka Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menyambut datangnya tahun baru, marilah kita perbaiki qalbi kita, hati kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang sering kita tinggalkan. Kadang-kadang umat Islam ngerti tentang rukun Islam, tapi yang pertama selalu diabaikan dan selalu dilupakan dan selalu ditinggalkan. Hampir-hampir juga manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan kalimat ucapan konsekuensi daripada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar lagi akan kita lihat dan kita akan saksikan bersama-sama di negeri tercinta kita ini, banyak orang yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan hati dan kalbu hatinya, hanya sebatas sumpah dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus qalbi kita ini berzikir di dalam hati kita yang paling dalam. Kita isi karena perintahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaiki tauhidmu, perbaiki qalbumu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang baik, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, kita sering mengucapkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, innalil muttaqina mafaz. Sesungguhnya kesuksesan itu adalah bagi orang-orang yang takwa. Kita mensukses di dunia ini, kuncinya adalah takwa. Kita mensukses di akhirat, kuncinya adalah takwa.
Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lil ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kita taat tunduk kepada aturan-aturan Allah, padahal puasa itu lapar. Kenapa kita kok menahan lapar kita? Karena kita takwa. Kita taat tunduk kepada Allah, aturan-aturan Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu adalah tinggi dan tetap tinggi. Tidak ada satu manusia yang bisa menjatuhkan kecuali manusianya itu sendiri. Akhlaknya jauh daripada aturan-aturan Islam. Contoh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang ibadah sebesar apapun, setinggi apapun ibadahnya, tahajudnya, salatnya, puasanya, kalau ada kesombongan dalam dirinya, maka dia akan terpelosok dan akan masuk ke dalam neraka. Begitu pula orang-orang yang sering keburukannya, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadah saja belum tentu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu masuk ke dalam api neraka. Salah satu contoh di dalam sebuah kitab, sudah beberapa tahun pada saat saya mengaji di Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Tebet. Dalam kitabnya dikatakan, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan ke Bukit Khaybar dengan para sahabat-sahabatnya, pasti sahabat-sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang yang tegar, orang yang istiqomah. Kalau kita punya pemimpin yang sahabat-sahabatnya benar, sahabat-sahabatnya jujur, sahabat-sahabatnya yang akan memberikan perjalanan sebagai seorang pemimpin, maka akan berjalan dengan baik. Akhirnya di Bukit Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang pemuda yang tinggi, hitam, legap, giginya saja yang kelihatan nampak putih, bau busuk, karena dia tidak pernah ibadah, tidak pernah mandi. Tapi dengan akhlak budi pekerti, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi, akhlak dikedepankan, ilmu dikedepankan. Tapi sekarang kesombongan dikedepankan. Dia mengaku dirinya paling benar, dia paling hebat, bahwa dia adalah orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertemu dengan pemuda dengan ucapan assalamualaikum, belum, karena mereka tidak beribadah. Tapi bagaimana, wahai Tuhan, gerangan apa yang kau lakukan di sini? Akhlaknya begitu tinggi. Singkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dialognya, diplomatinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, yang berakhlakul karimah, yang tinggi, yang pintar, tidak ada satu yang bisa menyamai. Begitu akhlak yang hebat. Akhirnya dengan singkat dibujuk, maka dia masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Masuk Islam baru mengucapkan kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama, mendapat panggilan jihad, mendapat panggilan perang Handak, perang Taif, perang Badar, perang yang dilakukan di dalam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Maka dia mengusulkan, wahai Rasulullah, wahai para sahabat-sahabatku, izinkan aku untuk bergabung untuk kesatuan umat Islam. Islam harus ditegakkan di negeri ini. Bagaimana cara menegakkan? Satu-satu perbaiki syahadat kita, kalbu kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Akhirnya sahabat-sahabatnya tidak mengizinkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berperang, karena dia baru masuk Islam, baru syahadat.
Dia baru syahadat. Dengan rayuan banyak rayuannya akhirnya diizinkan ikut bersama Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Pada saat dia perang Khandaq, perang Badar, maka dia tertembak pada saat itu dengan panah, dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.